Baik, selamat pagi saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Kita melanjutkan untuk penjelasan materi tentang menghitung sekuritas jangka panjang. Masih kita dalam penghitungan nilai intrinsik obligasi sebagai salah satu instrumen sekuritas jangka panjang. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah melakukan apa kita sudah melakukan penghitungan atau penjelasan mengenai introduction atau pengantar mengenai sekuritas jangka panjang itu sendiri, termasuk obligasi, dan kita sudah melakukan perhitungan tentang perpetual bond. Ya, sebagai pengingat, ya, bahwa obligasi ya, sebagai salah satu instrumen jangka panjang itu dibagi ke beberapa tipe, ya. Jadi jenis sekuritas ya salah satunya obligasi, ya. Sekuritas ini sebagai pengingat karena apa? Karena berbeda jenisnya, berbeda juga treatment, perlakuan dan cara menghitungnya. Ya, di dalamnya ada obligasi atau surat, ya, surat hutang. Ingin saya tekankan bahwa obligasi ini terdapat beberapa jenis, ya. Yang pertama adalah obligasi tidak memiliki jatuh tempo atau yang sudah kita pelajari kemarin, istilah lainnya adalah perpetual bond. Ya. Jadi dia asumsinya adalah kita memegang obligasi itu selama-lamanya, tidak ada jangka waktu, tidak ada jatuh tempo. Lalu yang berikutnya adalah obligasi yang memiliki jatuh tempo. Memiliki jatuh tempo, ya. Memiliki jatuh tempo ini masih kita bagi dua, dan dua-duanya juga berbeda cara mengerjakannya. Yang pertama adalah non-zero coupon bond, ya, non-zero coupon bond. Nanti akan kita bedah satu persatu maksud dari ini. Yang kedua adalah zero coupon bond, ya. Yang ini kemarin sudah, ya. Sekarang kita akan masuk ke non-zero coupon bond dan zero coupon bond. Oke. Oke, sekarang kita ke obligasi yang memiliki jatuh tempo dengan jenis yang pertama, ya, yaitu non-zero coupon bond. Ya, kalau kita lihat dari istilahnya non-zero, berarti dia tidak nol. Artinya apa? Artinya adalah ada kupon rate-nya. Sekali lagi, ada kupon rate-nya. Nanti di soal, ya, saudara harus bisa mengidentifikasi kalau ada kupon rate, ya, kalau ada kupon rate berarti dia masuk ke jenis obligasi ada jatuh tempo dengan non-zero coupon bond. Langsung saja kita ke latihan soal agar teman-teman lebih mengerti. Maaf ya. Latihan soal untuk non-zero coupon bond atau obligasi yang jatuh temponya ada dan memiliki coupon rate. Jadi secara logika sebelum saya masuk ke penyelesaian soal, ketika misal ini kita abaikan dulu informasi yang ada di soal. Misal obligasi itu temponya 3 tahun, ya. Berarti kalau misalnya kita gambarkan dengan garis waktu 0, 1, 2, 3, di setiap periode menuju ke jatuh tempo, otomatis dia akan membayar imbal hasil, ya, imbal hasil atau return sebesar apa? Sebesar kupon rate yang dijanjikan di obligasi tersebut. Jadi di periode pertama dia dapat, di periode kedua dia dapat, di periode 3 dia tetap dapat return plus ada pengembalian
Pengembalian apa? Pengembalian modalnya atau pokoknya. Ya. Jadi misal ada obligasi nilainya 1.000, ya, 1.000 rupiah di sini. Lalu dapat imbal hasil 10%, terus dijatuh tempo 3 tahun. Berarti di tahun pertama dia akan mendapat imbal hasil berapa? Imbal hasil di sini akan kita cari return yang pertama, return yang kedua, return yang ketiga, plus pokoknya. Atau istilahnya adalah maturity value. Ya, istilahnya maturity value. Ya, atau pembayaran pokok saat jatuh tempo. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang biar kita jelas ya. Non-zero coupon bond, ya. Sekali lagi non-zero coupon bond. Anda ingin membeli obligasi non-zero coupon bond dengan nilai nominal 1.000. Ya, dengan nilai nominal 1.000 dengan kupon rate sebesar 12%, dengan tingkat keuntungan yang diharapkan investor 15%, dan jatuh tempo dalam 4 tahun. Berapa nilai obligasi tersebut? Ya, dari soal ini, tugas pertama saudara adalah mengidentifikasi dulu apa yang kita ketahui. Kita ketahui adalah nilai par-nya dari obligasi ini adalah berapa? Nilai par-nya adalah 1.000. Ya, nilai par atau nilai nominalnya adalah 1.000. Berikutnya adalah kupon rate. Ya, kupon rate-nya adalah 12%. 12%. Lalu jatuh temponya adalah 4 tahun. Ya. Dan KD atau tingkat keuntungan diharapkan investor, KD di sini adalah required return ya. Ingat kemarin KD itu bisa dilihat dari dua, yaitu required return, return yang disyaratkan investor, atau dia real return. Kalau di soal ini, saudara harus bisa mengidentifikasi bahwa KD ini adalah required return ya. KD-nya adalah 15% atau investor mensyaratkan return 15%. Ya. Oke. Berikutnya, bagaimana kita akan menyelesaikan soal ini? Kan saudara diminta untuk mengevaluasi, menilai obligasi tersebut. Caranya adalah dengan rumus ini. Ya, dengan rumus ini. Oke. Silakan dicatat, diperhatikan baik-baik. Ini ya, rumus ini terbagi menjadi dua. Kalau misalnya kita jangan langsung memasukkan angka-angka ini ya. Rumus ini kita terbagi dua. Ya, ini bagian pertama, ini bagian kedua. Yang bagian pertama kalau saudara perhatikan ya, bagian ini akan menghitung bunga yang didapatkannya. Karena tadi dia jatuh tempo 4 kan? Tuh 2 3 4. Sekali lagi kita tidak akan menghitung satu-satu, tapi dia karena returnnya terus-terusan, ya ini bisa menggunakan konsep apa? Konsep anuitas. Nah, kemarin syaratnya apa anuitas itu? Jumlahnya tetap, periode pembayarannya tetap, tidak boleh bolong, dan rutin. Jadi ini adalah untuk menghitung return dari obligasi menggunakan konsep anuitas. Lihat ya, menggunakan tabel present value interest factor annuity. Lalu, ini bagian pertama. Kalau di bagian kedua, kita lihat adalah dia ingin melihat ya, maturity value-nya. Maturity value-nya atau nilai jatuh temponya. Nilai jatuh temponya. Ya. Oke. Jadi teman-teman bisa lihat ya, logika di balik rumus ini kenapa seperti ini. Karena dia menghitung satu return-nya, kedua adalah nilai pokoknya. Nah, untuk bisa menyelesaikan rumus ini, ya kita tinggal memasukkan ini tadi, ya, keterangan-keterangan yang sudah ada di soal yang sudah kita identifikasi. Ya, kita sudah identifikasi ini, sudah bisa identifikasi. Oke.
I-nya yang belum ada. Kenapa? Karena kita tahunya coupon rate. Ya, I ini dapat dari mana kok 120? I-nya seperti yang kita kemarin sudah tahu kemarin, I itu dicari dulu, ya, interest. Dapat dari mana? Kan coupon rate-nya adalah 12%. Ya, par-nya adalah 1000. Tinggal saudara cari I sama dengan coupon rate-nya dikali nilai par-nya. Atau 12% dikali 1000. Itulah kenapa I-nya dapat Rp 120 rupiah ya di sini. Jalan ceritanya dari sana. Oke. Lalu KD, required of return-nya 15%, tinggal dimasukkan. N, ya, waktu jatuh temponya 4. Itu untuk yang pertama. Lalu maturity value-nya adalah berapa? 1000, ya. Nilai par 1000 dimasukkan 1000 di sini. Lalu kita akan menggunakan present value interest factor untuk menghitung nilai pokoknya. Ya, menggunakan tabel saja biar cepat PV/IVA, kecuali persentase KD-nya nanti koma ya. Kalau misalnya bilangan bulat dan bisa menggunakan tabel. Tapi nanti di soal akan jarang sekali persentase itu akan koma. Jadi kalau misalnya 15,3% kan nggak bisa pakai tabel. Jadi harus menggunakan rumus. Tapi ini jarang sekali. Ya. Tinggal kita masukkan KD-nya adalah 15% dan N-nya adalah 4. Ya. Kalau teman-teman lihat di tabel present value interest factor annuity dengan interest-nya 15% dan N-nya 4, ya, akan mendapatkan angka 2,85498. Kalau teman-teman lihat lagi, cek di tabel present value interest factor dengan interest 15% dan N-nya 4, maka akan mendapat 0,57175. Ya. Ini. Oke. Nah, ketika dikalikan masing-masing dan dijumlahkan, nilai intrinsik obligasi itu berjumlah berapa? 914 rupiah, ya. 914,3476 rupiah. Ini adalah nilai intrinsik untuk obligasi non-zero coupon bond yang ada di soal ini. Ya, oke, ini nilai intrinsiknya. Kemarin apa guna nilai intrinsik? Nilai intrinsik kan hasil valuasi kita ya. Ini untuk pembanding. Pembanding dengan apa? Pembanding dengan nilai pasar. Apakah dia under value atau over atau dia over value? Oke, apakah dia under value ataukah dia over value? Jadi ini kalau misalnya untuk menyelesaikan soal ini sudah selesai sebenarnya. Ya, ini adalah jawabannya ini. Oke. Jadi ini rumus yang digunakan untuk menghitung nilai intrinsik obligasi non-zero coupon bond. Biasanya berikutnya ya akan ada soal pengembangan. Ya, akan ada pengembangan soal. Seperti apa pengembangan soalnya? Biasanya seperti kemarin akan diminta untuk mencari real return-nya, keuntungan realnya. Ya. Keuntungan real itu juga bisa dibilang dengan kata-kata apa? Dengan kata-kata yield. Ya. Jadi kalau tadi KD-nya tadi sudah ini ya, ini kan sudah diketahui soal 15% untuk menghitung nilai intrinsik. Sekarang biasanya ada pengembangan soal menghitung real return-nya berapa sih? Nah, kita lihat soal berikutnya ya. Oh, ini masih belum nih. Masih ini dulu menghitung nilai intrinsik dulu ya. Tadi non-zero coupon bond. Nanti kita lihat yang yield seperti apa. Oke. Itu non-zero coupon bond sudah selesai ya. Jadi mana tadi? Nah, ini sudah selesai nih ya. Ini sudah selesai. Mana sip. Oke, ini sudah kita selesaikan. Set. Ya, ini sudah selesai. Sekarang kita akan menuju ke bawahnya. Zero coupon bond. Ya. Namanya zero coupon bondnya zero, 0. Artinya tidak punya coupon rate tuh. Ya, artinya tidak punya coupon rate. Oke, sekali lagi,
Kalau zero coupon bond berarti tidak ada coupon rate-nya di soal. Oke, kita lihat sekarang. Ya, tadi non-zero coupon bond, menghitung nilai intrinsik non-zero coupon bond. Sekarang menghitung nilai intrinsik zero coupon bond. Sekali lagi ingat, identifikasi soal. Kebenaran saudara dalam mengerjakan itu tergantung dengan bisa atau tidak saudara dalam mengidentifikasi soal ini masuknya soal apa, ya ini masuknya soal apa. Kalau misalnya teman-teman nggak bisa, nanti ya rumusnya otomatis salah, ya rumusnya salah. Oke, sekarang kita lihat latihan soalnya, cermati baik-baik. Sebuah perusahaan mengeluarkan zero coupon bond dengan nilai nominal 1.000, ya. Zero coupon bond dengan nilai nominal 1.000. Jatuh tempo dalam waktu 4 tahun. Sama persis kayak tadi kan. Jika investor mensyaratkan return 15%, berapa nilai intrinsiknya? Nah, kalau teman-teman cermati, soal ini sama persis dengan soal yang non-zero coupon bond. Bedanya adalah tidak terdapat informasi berapa coupon rate-nya, karena tidak punya memang. Jadi ini catatannya adalah tidak memiliki coupon rate. Jadi hanya menerima pokoknya saja nanti ketika jatuh tempo. Ya, saya gambarkan temanya tuh 2 3 4. Ya, dalam hari-hari melewati periodenya ini tidak ada return, tidak ada return nanti, hanya nilai pokoknya saja. Di sini hanya dapat pokok, ya, maturity value. Bagaimana mencari nilai intrinsiknya? Bagaimana kita bisa melakukan valuasinya? Caranya menggunakan rumus ini. Ya. Ini adalah hanya perpotongan apa? Perpotongan rumus yang ini tadi. Sama persis, tapi di sini tidak ada bunganya. Lihat ya, yang non-zero coupon bond ada bagian untuk menghitung return, anuitas di bagian sini. Kalau ini tidak ada, ya, hanya untuk penghitungan maturity value. Ya, kita lihat di identifikasi soal diketahui parnya adalah nilai nominalnya jatuh tempo 1.000. Terus N-nya mana ya? Ya, N-nya adalah 4, ya, KD-nya adalah 15%. Coupon rate-nya sekali lagi tidak ada. Jadi ini tinggal dimasukkan nilai-nilainya, maturity value-nya adalah nilai per 1.000. Lalu kita ingin mencari present value interest factor 15%, ya, KD-nya, dan 4 adalah N. Dapatlah nilai intrinsiknya untuk obligasi zero coupon bond ini dengan nilai Rp571,75. Ya, hati-hati dalam melihat tabel, jangan sampai salah lihat present value interest factor, ya, present value interest factor. Oke. Jadi sebenarnya kita ingin melihat dia kan 1 2 3 4. Di sini kan dia akan dapat 1.000, ya. Ini kan mau kita taruh ke sini. Makanya dia menghitungnya present value interest factor. Ya. Oke. Oke. Nah, itu sudah kita selesaikan menghitung nilai intrinsik, khusus nilai intrinsik obligasi, ya, nilai intrinsik obligasi di mana obligasi itu dibagi menjadi 3, ya, 2 sebenarnya, tapi yang nomor 2 juga dibagi 2 lagi. Yang pertama tidak memiliki jatuh tempo atau perpetual bond, yang kedua adalah memiliki jatuh tempo dengan dibagi untuk non-zero coupon bond dan zero coupon bond. Ya, untuk penilaian menghitung nilai intrinsik obligasi sampai di sini dulu. Kita lanjut ke soal berikutnya untuk menghitung yield atau real return dari obligasi.